Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan saat ini adalah dari palungan menuju hari esok yang baru. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Natal selalu membawa suasana yang hangat dan penuh makna. Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang datang ke dunia bukan dengan kemegahan istana, melainkan melalui palungan yang sederhana. Namun seringkali setelah perayaan Natal berlalu dan kalender berganti menuju tahun baru, makna Natal perlahan memudar, tergantikan oleh rutinitas dan berbagai rencana baru. Disinilah kita diajak untuk berhenti sejenak, merenungkan apa arti Natal bagi perjalanan hidup kita menuju tahun yang baru. Natal mengingatkan kita bahwa Allah memilih untuk hadir di tengah dunia yang rapuh. Ia tidak menunggu manusia menjadi sempurna, tetapi datang justru ketika manusia berada dalam kegelapan dosa, ketakutan dan ketidakpastian. Palungan menjadi simbol bahwa kasih Allah tidak terhalang oleh keadaan. Dari sana kita belajar bahwa Tuhan juga hadir dalam setiap musim hidup kita, baik di saat penuh sukacita maupun ketika kita bergumul dengan kegagalan dan luka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, memasuki tahun baru, kita sering membawa dua hal sekaligus, yaitu harapan dan beban. Ada mimpi yang ingin kita capai, tetapi juga ada kegagalan tahun lalu yang masih membekas. Kisah Natal memberi kita pengharapan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Sama seperti malam kelahiran Yesus yang gelap namun dipenuhi terang malaikat. Demikian pula hidup kita. Tuhan sanggup mengubah kegelapan menjadi terang, asal kita mau membuka hati bagi kehadirannya. Yesus yang lahir di Bethlehem bukan hanya bayi yang kita kagumi, tetapi juru selamat yang mengundang kita untuk hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Refleksi Natal menuju tahun baru mengajak kita bertanya, sudahkah kita membawa semangat Natal, kasih, kerendahan hati, dan pengampunan ke dalam keseharian kita? Ataukah Natal hanya berhenti sebagai perayaan tahunan tanpa perubahan hidup? Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tahun baru bukan sekedar lembaran kosong untuk menulis rencana, melainkan kesempatan baru untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Jika Natal mengajarkan bahwa Allah turun menjumpai manusia, maka tahun baru mengingatkan kita untuk melangkah naik dalam iman, meninggalkan cara hidup lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Kita diajak untuk memulai tahun dengan sikap hati yang mau dibentuk,
bukan hanya target yang ingin dicapai. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, ketika kita melangkah dari Natal ke Tahun Baru, marilah kita membawa Yesus keluar dari palungan menuju hati dan tindakan kita. Biarlah kasih-Nya nyata dalam cara kita berbicara, bekerja, melayani, dan mengasihi sesama. Dengan demikian, Tahun Baru bukan hanya pergantian waktu, tetapi perjalanan iman yang semakin dewasa bersama Tuhan yang setia menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu yang nyata melalui Natal. Saat kami melangkah menuju Tahun Baru, ajar kami membawa terang-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Pulihkan yang terluka, kuatkan yang lemah, dan tuntun kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang hidup dalam pergumulan dan kesulitan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai, sehingga mereka dapat merasakan cinta, kasih Tuhan melalui penyertaan-Mu. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami teringat untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikan hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Tolonglah agar apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengarkan kami. Kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.